Ya, sekarang kita masuk pada filsafat sosial tentang persamaan ya. Prinsip persamaan bagi manusia ya. Ini disebut juga sebagai prinsip egalitarianisme. Egal artinya sama ya, ya. Itu bahasa Latin. Inggrisnya jadi equal. Egal jadi equal. Nah, prinsip ini muncul pada manusia karena manusia yang mempunyai susunan fisik dan psikis yang sama. Ya, manusia terhadap manusia lain ya pasti merasa, wah ini saya sebetulnya sama kan, keluar dari perut ibu itu tidak bawa apa-apa kan gitu. Jadi kayak ini prinsip persamaan muncul pada ide manusia ini sehingga dia tidak akan rela dibeda-bedakan gitu, baik menurut warna kulit, menurut nasib, ekonomi dan sebagainya. Manusia selalu menolak untuk dibeda-bedakan karena dia merasa diri sama. Uh, Prinsip ini kemudian muncul sebagai ide bermasyarakat dan uh, dalam agama misalkan kitab-kitab suci menyebut bahwa manusia semuanya sama di hadapan Tuhan. Ya kan? Nah ini yang membuat apalagi kalau dalam agama Islam ya, bahwa manusia itu sama, hanya yang membedakan adalah takwa, ya kan? Itu disebutnya bahwa yang paling mulia di antara kalian adalah yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, ini diantaranya. Ini kan agama ini cukup kuno ya. Ya, kecuali yang Islam terakhir kan sudah Masehi ya 571 Nabi Muhammad ya 600-an lah Islam. Yang sebelumnya kan agama-agama lain begitu juga. Jadi yang penting sama di hadapan Tuhan. Ini kan ide agama. Ya, mari kita secara sejarah keberadaan ide-ide ini dimunculkan ya, terutama di misalkan di sejarah Eropa yang nampak ini. Nampak tertulis jelas ya. Di antaranya di Yunani ide persamaan ini memunculkan ada demokrasi, ya kan? Bahwa one man one vote, tapi khusus untuk orang yang merdeka. Orang yang merdeka di situ ya biasanya orang Yunani asli yang kaya gitu. Nah, kalau orang luar atau apa bisa jadi hamba sahaya. Nah, disebut di sini one man one vote, ada prinsip demokrasi di Yunani. Itu juga kemudian, nah, kemerdekaan berpendapat, berpikir, mereka kemudian ya jadi ada semacam senatnya kan, ya itu ya orang-orang merdeka itu. Ini ide dari Yunani. Ada juga masih di Yunani itu. Nah, demokrasi ini dari 600 sebelum Masehi, ya kan. Nah, ada yang sudah sejak 200-an, 300-an. Ada juga yang ya nggak perlu ini gitu. Kalau ngaco itu ngapain gitu demokrasi. Mending terpimpin oleh orang pintar, ya kan. Yang bagus itu adalah raja sekaligus filosof. Itu kata Plato. Nah, prinsip persamaannya dalam konsepsi Plato adalah ada disebut komunisme. Nah, di sini Plato memunculkan ide persamaan bahwa kita semuanya harus bernasib sama dan untuk kemajuan masyarakat perlu ada share-share gitu, ada semacam dicicipi bersama semua hal, termasuk pembangunan. Oleh karena itu generasi muda harus dididik dalam suatu camp tertentu oleh masyarakat. Jadi harus dipisahkan dari orang tua mereka, kan? Itu diantaranya. Jadi harus ada untuk kemajuan bersama, ya baik itu secara militer, secara politik, secara perdagangan, ekonomi gitu, harus ada yang dididik khusus. Jadi ada prinsip komunisme itu.
Walhasil keluarga itu ya dihapus lah kan. Ya karena yang bikin mengikat keluarga itu kan anak, harta bendanya dan sebagainya. Urusan orang tuanya kadang hubungan itu ya bisa dengan siapa saja pada akhirnya. Jadi eh, semacam ada kebebasan untuk berumah tangga gitu. Tapi yang penting anaknya harus diurus negara. Dan kayak gitu. Ini komunisme ala Plato. Nah, prinsip persamaan ini terus dibawa agama, eh, terutama sejak Romawi menjadi Kristen, sejak Konstantin masuk Kristen. Nah, sampailah kemudian muncul persamaan tafsir, mau menafsirkan secara sama oleh, saya sudah bilang sebelumnya, yaitu Martin Luther. Nah, Martin Luther ini ada ide bahwa setiap orang bisa menafsirkan, punya hak yang sama untuk menafsirkan kitab suci. Nah, kemudian dengan adanya ide ini, ya prinsip persamaan bergulir gitu, sampai ada prinsip persamaan secara politik oleh kaum liberalisme, kan? Kaum liberalis. Nah, jadinya ada paham liberalisme. Nah, jadi ini paham egalitarianisme masuk. Tapi masih belum karena ini masih uh, belum terorganisasi rapi. Kemudian terorganisasinya muncul dengan adanya revolusi-revolusi, yaitu ada revolusi Amerika ya kan, dan revolusi uh, Prancis. Ya. Nah ini dari politik ini. Ide revolusi Prancis yang terkenal kan diantaranya liberté, ya kan, bebas, egalite, nah itu persamaan, dan fraternite, dan persaudaraan gitu. Nah jadi egalite ini muncul sejak revolusi Prancis di dunia modern ini kan. Uh, maka ketika bergiliran untuk mendapatkan politik ya menjadi republik, prinsip persamaan ini muncul di undang-undang Prancis, yaitu undang-undang kewargaan yang du citoyen itu. Nah, di dunia ekonomi pun begitu kan, ada dari filosof yang ekonom itu Adam Smith memunculkan ide sama kita sama-sama bisa menjadi seorang businessman kan, everyone is a salesman. Jadi semua bisa berusaha, ini prinsip persamaan hak untuk berekonomi. Nah, tapi dalam perjalanannya ini, semua ini memunculkan ada bahaya-bahaya itu nanti pengelompokan massa antara yang beruntung dan yang tidak beruntung. Yaitu diantaranya dari liberalisme ekonomi memunculkan ada kapitalisme. Jadi orang-orang yang bermodal bersatu, kemudian mereka saling bisnis, nah yang dikorbankan itu kaum bawah, yaitu kaum proletar kan, kaum buruh. Nah diantaranya kaum buruh nih, kaum proletar yang tidak bernasib baik inilah kemudian yang diperjuangkan oleh seorang bernama Karl Marx. Nah Marx ini menyatakan bahwa kita semua harus punya hak terhadap karya manusia, yaitu ya pembangunan itu, terhadap kesejahteraan yang muncul di publik itu kita harus semua berhak gitu. Menurut Karl Marx ini yang paling baik untuk dilaksanakan adalah from each according to his ability dan to each according to his needs, katanya itu disebutkan dalam manifesto komunis. Jadi setiap orang wajib bekerja menurut kemampuannya dan setiap orang berhak mendapatkan menurut kebutuhannya gitu. Nah ini karena ide-idenya ini kan ya orang-orang liberal itu tidak akan menerima, ya termasuk dari grupnya Revolusi Prancis itu. Makanya Marx menyebutnya Revolusi Prancis, Revolusi Amerika itu sebagai revolusi borjuis. Itu mereka kaum borjuis saja yang berjuang bagi
ya bagi mereka gitu. Makanya kita perlu revolusi yang komunis, sehingga dia menulis Kode Komunis Manifesto kan. Jadi perlu untuk semua orang gitu kan, jangan hanya kaum borjuis saja yang menikmati dari kebebasan itu, sementara ada remaining people, disebutnya orang-orang yang tersisa, ya kan, orang-orang buangan lah kan, yang bekerja 14 jam sehari gitu, ada yang gelandangan dan sebagainya kan. Tapi yang menurut Marx yang paling jelas itu adalah kaum buruh itu. Makanya dia ada ide untuk menyatukan kaum buruh sedunia. Bahkan karena katanya, kata Marx ini, orang-orang yang borjuis itu mengendalikan negara untuk menjajah bangsa-bangsa. Dan kemudian untuk saling berperang di antara mereka. Tapi siapa yang menjadi korban? Yaitu kelas bawah yang menjadi prajurit gitu. Maka ide persamaan ini, egalitarianisme ini, kemudian dari Marx itu muncul menjadi ide komunis. Nah, ide komunisme ini kemudian banyak diterjemahkan oleh para aktor-aktor politik, karena Marx sendiri kan hanya bisa di conference ya kan, misalkan di internasional, disebutnya internasionale. Ini ada, dia suka ada semacam penyadaran-penyadaran. Jadi konsep-konsepnya itu memang waktu itu menarik ya untuk masyarakat, terutama masyarakat bawah dan intelektual yang tidak gabung dengan kaum borjuis ya kan. Jadi muncul ini. Nah, cuman di Inggris tempat Marx-nya sendiri berkarya sebagai wartawan New York Review, gitu, ya tidak terjadi. Ya. Maka diambil ide-idenya ini oleh para pengikutnya, diantaranya ada Lenin di Rusia, ya kan. Lenin ini menerjemahkan ide Marx menjadi revolusi Rusia yang dia menangkan menjadi revolusi Bolshevik ya, karena dia berdasarkan dari partai Bolshevik. Berarti partai sosialis yang kecil sebetulnya, yang besarnya Menshevik ya kan. Tapi dia bisa menangkap ini peluang-peluang politik ya, diantaranya dia ya karena perjuangannya lebih jelas, karena Marxis, karena idenya sederhana gitu, maka dia tidak banyak cincong gitu kan. Dia kemudian ya menyerang SAR gitu, bahkan dia memakai seperti orang pandai seperti Trotsky untuk meriam itu ke istana raja, itu memperlihatkan bahwa ini punya meriam padahal pelurunya kosong kan gitu. Itu diantara taktik-taktik ini ya bersifat intelijensi dan militeristik sebetulnya, tapi mereka menang lah kan. Jadilah USSR kan, Rusia itu jadi Uni Soviet ya kan. Nah, Uni Soviet ini ya jadi dalam komunisme itu, jadi tiap-tiap kota itu mempunyai dewan kota yang bernama Soviet. Nah kan ada Soviet Rusia, Soviet Georgia, mana kan semua disambung kemudian disatukan menjadi Uni Soviet. Ya, Soviet ini dewan kota ya. Nah, ini Lenin. Yang kedua mungkin yang paling jelas itu ada Mao Zedong kan, atau Mao Zedong. Mao ini di Republik Rakyat Cina ini. Ini juga revolusi memakai senjata pada akhirnya kan. Karena tidak ada revolusi tanpa senjata, kata Mao. Jadi, nah sebetulnya Mao ini revisi terhadap Marx. Kalau Marx partai buruh kan, Mao ini plus petani kan. Karena di Cina itu yang banyak petani, maka petani inilah yang harus merevolusi diri, ya kan. Di antaranya dengan cara bersenjata melawan waktu itu kaum republik, yaitu Chiang Kai-shek. Nah, kaum republik ini sebetulnya Cina itu revolusi dari kerajaannya sudah terjadi sebelum Mao itu tahun 14-an.
oleh Dr. Sun Yat-sen kan, menjadi demokratis, menjadi republik kan. Cuman dalam perjalanannya ya ini ada ketidakadilan dirasakan oleh kaum masyarakat bawah. Sekali lagi itu tadi prinsip persamaannya kan. Maka mau melakukan ini revolusi termasuk revolusi kebudayaan. Ini yang terkenal dari Mao, bahwa dia mempersenjatai anak-anak muda, kemudian yang orang-orang tua yang sudah tidak mau ini lagi merevisi pemikiran terhadap kaum lemah yang baru, ya kan. Maka kemudian pada dipenjarain dan sebagainya kan. Ini di Cina. Ya. Jadi Mao ini terkenal juga seperti halnya Rusia ada tentara merah. Ya kan. Nah, ada juga di Kuba kan, ada Fidel Castro kan. Ini yang idenya tentang ekspor revolusi ya kan. Kalau Castro ini dibantu oleh dokter bernama Che Guevara kan. Nah, membangun Kuba sebagai negeri yang komunis. Nah, kata Castro nanti ada komunisme internasional termasuk dengan ini kan, dengan Rusia. Nah, bisa kerjasama itu membuat revolusi. Jadi revolusi itu di berbagai negara nanti itu dibikin gitu. Nah, Castro juga termasuk yang memakai senjata ya kan, yaitu di Sierra Maestra itu. Jadi membuat kubu untuk membebaskan diri dari rezim Jenderal Batista yang didukung oleh Amerika. Ini nampak bahwa ide persamaan ini, egalitarianisme ini selalu muncul pada manusia. Di Indonesia sendiri kan ide ini kan sama politik itu, persamaan politik diantara muncul dengan adanya ide SI yang terkenal dengan tokohnya host Cokro Aminoto. Ini adalah pejuang yang hendak melepaskan diri secara politik dari jajahan Belanda. Nah, Castro sendiri mempunyai murid yang semuanya mempunyai ide egalitarianisme, persamaan yang sama. Cuman beda-beda kendaraannya. Kalau dari kendaraannya nasionalisme memunculkan Soekarno. Jadi Soekarno ini murid Castro yang berpaham nasionalis. Kemudian ada Kartosuwiryo berpaham Islam kan. Kemudian Alimin ini PKI ya. Nah, ketiga orang ini yang kemudian yang menggerakkan Indonesia masuk diantaranya kan. Nah, ya sampailah kita kemerdekaan Indonesia itu atas nama persamaan hak. Ya. Nah, kemerdekaan itulah diantara cita-cita manusia. Dari tadi diantaranya adalah kemerdekaan kan, dari ide persamaan ini. Nah, sampailah kita ke persamaan di zaman modern ini dan kemudian diundang-undangkan, ya itu diantaranya ada persamaan di depan hukum, ada prinsip begitu, equality before the law. Nah, ini persamaan hukum ini bahwa manusia diperlakukan sama di depan hukum. Kalau semua di hadapan pada lampu merah, semua harus berhenti kan. Nah, kalau ada antrian ya harus ngantri semua kan. Nah, kayak gitu. Nah, lembaga-lembaga publik itu pemerintah diantaranya itu sebagai salah satu yang menjadi pelayan bagi prinsip persamaan ini kan. Nah, termasuk diantaranya persamaan kesempatan, persamaan equality of opportunity kan. Nah, persamaan kesempatan ini memunculkan kesamaan dalam pendidikan dan sebagainya. Sehingga pemerintah dituntut untuk menyamaratakan manusia dalam bidang pendidikan. Di antaranya minimal pendidikan dasar. Yaitu ada misalkan compulsory education, pendidikan yang wajib.
wajar dikdas, wajib belajar pendidikan dasar. Nah, ini di kita sudah 9 tahun. Jadi orang Indonesia wajib tamat SMP, ya kan? Karena kewajiban itulah SD SMP yang diundangkan, maka menjadi kewajiban pemerintah untuk menggratiskan ini SD SMP, ya kan? Karena wajib. Gitu. Nah, ini jadi prinsip persamaan ini telah memunculkan gerakan-gerakan, telah memunculkan hukum-hukum, telah memunculkan tokoh-tokoh yang bersama ide tersebut digulirkan. Jadi, dan saya kira ini ide yang cukup langgeng, yang manusia akan selalu merujuk pada ide ini apabila manusia lain gitu atau kelompok lain merasa lebih dan kemudian semacam menjajah begitu kan, maka akan ada ide persamaan ini kan. Perasaan itu muncul ketika basic needs, ya, kebutuhan pokok itu misalkan sudah tidak ada, sudah susah makan, misalkan susah obat dan sebagainya. Nah, mereka ini manusia akan nekat kan untuk menentukan dirinya sendiri. Dia akan ini. Jarang-jarang manusia gara-gara basic needs-nya, kebutuhan pokoknya nggak dilayani, nggak ada, kemudian bunuh diri. Nah, itu jarang-jarang, ya kan? Tapi berjuang bahkan dengan mencuri sekalipun, kan gitu. Di antaranya yaitu ada gerakan anarkisme, misalkan anarkisme ini kan gara-gara prinsip itu. Jadi ya kita rebut saja kan, kayak gitu. Ini mungkin bisa menjadi bekal untuk diskusi kita tentang egalitarianisme. Kepada yang mau bertanya, membahas, dipersilakan. Terima kasih.